Yuk langsung dikasih like-nya ya bosku. Selamat melanjutkan keseruan kisah Damar ya. 1351. Tapi saat ini, suasana hati Tetua Min tampaknya sudah jauh lebih baik. Dibandingkan dengan ketika dia berteriak gila sambil berjalan tanpa motivasi, dia sekarang berdiri di sana dengan raut wajah tenang. Aneh, kenapa? Tanya Damar dengan kening berkerut. Tidak ada alasan untuk meninggalkan tempat ini. Ini karena warisan nenek moyang. Jika keluar dari kutub utara, akan ada sesuatu yang tidak diketahui terjadi, kata Tetua Min dengan tenang. Apa yang tidak diketahui itu? Tanya Damar. Entahlah, nenek moyang tidak akan membuat warisan seperti itu tanpa alasan. Namanya juga tidak diketahui. Tetua Min menghela napas dan bertanya, apakah kamu ada anggur atau arak? Damar menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa yang dia bawa pada saat ini. Sayang sekali. Tetua Min duduk, lalu menatap Damar dan berkata, berjanjilah satu hal padaku, kamu bisa melakukan itu, kan? Apa yang harus kujanjikan padamu? Tanya Damar. Ketika kamu menyingkirkan Sun dan Hades Palace, suruh mereka semua untuk kembali ke kota Aurora dan kota gelap gulita di kutub utara, kata Tetua Min. Kamu khawatir akan terjadi sesuatu? Tanya Damar. Ya, Tetua Min mengangguk. Damar merenung sejenak sebelum berkata, tapi kekuatan darah dan suku Hades sebelumnya tidak sama, kali ini benar-benar berbeda. Tetua Min menggelengkan kepalanya. Damar terdiam lagi. Orang ini mengatakan sesuatu dengan sedikit samar dan menyembunyikan berbagai hal. Damar memutar bola matanya dan berkata, bagaimana kalau kamu pergi bersama kami dan mengalahkan orang-orang dari kota Aurora? Setelah itu, kamu bisa membawa mereka semua kembali. Sedangkan untuk kota gelap gulita, mereka benar-benar menuruti temanku. Jika temanku menyuruh mereka kembali, mereka pasti akan kembali dengan segera. Damar ingin menipu Tetua Min agar bergabung dengannya. Aku tidak akan keluar dari kutub utara. Tetua Min berkata. Dia lalu melihat ke arah 3 bulan di langit dan berkata, ketika aku sudah pergi dari dunia ini, mungkin tidak akan ada yang tersisa lagi. Setelah itu, Tetua Min menatap Damar. Dia menatap Damar dengan tatapan memohon yang hampir terlihat sangat menyedihkan. Damar terdiam. Dia juga tidak tahu bagaimana merespons masalah ini. Setelah penduduk kota gelap gulita keluar dari kutub utara, mereka pasti akan bertarung di sisi Damar. Dia bukanlah orang yang setelah menggunakan orang lain dan kemudian langsung buang saja. Tapi, apa yang dikatakan Tetua Min juga sedikit aneh. Aku masih tidak mengerti kenapa kamu masih bersikeras seperti ini, kata Damar sedikit kebingungan. Hong, Elepah mendengus seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia tidak bisa mengatakannya. Di sisi lain, Damar tidak mengerti bahasa binatang. Sayangnya aku tidak bisa menjanjikan hal ini kepada kamu. Damar menggelengkan kepalanya ke arah Tetua Min. Damar benar-benar tidak bisa meninggalkan orang yang perlu bersama dengan dia. Terlebih lagi, jika dia menang, tidak apa-apa bagi orang-orang dari kota Aurora untuk kembali. Namun, untuk orang-orang dari kota gelap gulita, kecuali mereka memilih untuk kembali sendiri, tidak ada alasan bagi Damar untuk mengusir mereka kembali. Tetua Min terdiam cukup lama. Dia lalu berkata sambil menghela napas panjang, kamu akan menyesalinya di masa depan. Elepah juga mendengus. Damar memandang Elepah dan bertanya, apakah kamu tahu sesuatu tentang hal ini? Setelah mereka meninggalkan kutub utara, apa yang sebenarnya akan terjadi? Hong, Elepah mendengus tetapi Damar tidak tahu apa artinya. Damar mengalami sakit kepala yang parah dan memutuskan untuk berhenti memikirkannya. Dia lalu memandang Tetua Min dan bertanya, apa maksudmu ketika kamu terus berbicara tentang kebahagiaan telah kembali itu? Tetua Min terkekeh dan berkata, kamu pasti pernah mendengar kalimat ini, kan? Ya, di Promise Island, kata Damar. Kalimat itu mengandung arti sebuah berkat. Tetua Min mengangkat kepalanya dan berkata, itu adalah berkah, semua masa lalu yang sudah berlalu akan berlalu, dan semua orang akan dilahirkan kembali. Hanya sesederhana itu. Tanya Damar. Tidak, kata Tetua Min. Damar mengerutkan kening. Dia selalu merasa bahwa Tetua Min menyembunyikan sesuatu tetapi dia tidak bertanya terlalu banyak. Dia tahu, karena Tetua Min tidak berinisiatif untuk mengatakannya, itu berarti dia tidak ingin mengatakan lebih banyak. Jadi, tidak perlu baginya untuk terus bertanya karena semuanya akan sia-sia aja. Damar menatap Elepah dan berkata, kamu benar-benar tidak ingin pergi denganku? Hong, Elepah mendengus.
Damar menghela napas panjang dan berkata, kamu menyelamatkan hidupku. Kita telah mengalami situasi hidup dan mati bersama. Aku pun sudah menganggapmu sebagai kawan seperjuanganku. Tapi, karena beberapa hal, aku harus pergi. Jadi, aku harus pergi dan menunggu sampai semuanya selesai. Setelah masalah selesai, aku akan kembali menemui kamu dan membawakan kamu banyak makanan enak dari luar kutub utara. Di kutub utara ini juga sangat luas. Setelah aku kembali, jika kamu merasakan auraku, kamu harus mengambil inisiatif untuk datang kepadaku. Hong, Elepa mendengus dengan sedih. Damar tersenyum pahit dan berkata, tidak ada acara yang lain, ada banyak hal yang harus aku lakukan di luar kutub utara. Setelah berbicara, Damar menatap Tetua Min lagi dan berkata, aku tidak bisa menjanjikan hal yang kamu minta. Tetapi, aku dapat berjanji kepada kamu bahwa jika aku memenangkan perselisihan di luar, aku akan meminta orang-orang dari kota Aurora kembali. Adapun orang-orang dari kota gelap gulita, aku akan mencoba yang terbaik. Tetua Min mengangguk. Dia lalu menyeringai dan berkata, karena aku tidak bisa menghentikan perubahan yang akan terjadi ini, aku hanya bisa bertahan dengan diriku sendiri. Lain kali, jika kamu datang ke kutub utara, bawakan aku 2 teko anggur yang enak. Damar mengangguk. Kemudian, Damar berbalik untuk melihat rubah ekor 9 dan berkata, rubah ekor 9, ayo pergi. Rubah ekor 9 bersuara seolah mengucapkan selamat tinggal pada Elepa. Kemudian, rubah ekor 9 menurunkan tubuhnya dan memberi isyarat kepada Damar untuk naik ke atas punggungnya. Damar memanjat ke atas dan kemudian rubah ekor 9 bergerak. Kecepatan rubah ekor 9 seperti kilatan cahaya putih dan dengan cepat lari dari kutub utara. Di bagian belakang, Elepa mengeluarkan suara mendengus yang sangat sedih. Dasar Elepa bodoh. Berhenti berteriak. Gendang telingaku akan pecah dibuat olehmu. Tetua Min menendang salah satu kaki Elepa. Elepa mendengus 2 kali dan 2 tetesan air mata yang sangat besar mengalir di matanya. Tetua Min bergumam, kebahagiaan telah kembali menyimpan berkah dan kutukan, nak. Setelah berbicara, Tetua Min menghela napas dan berkata, tapi, kutukan pada tubuh anak ini tidak buruk. Dia sebenarnya memiliki kutukan kekuatan darah. Hong, Elepa tampak sedikit kesal ketika mendengar kata-kata Tetua Min. Dia pun mengayunkan hidungnya yang panjang ke arah Tetua Min. Ayo pergi. Tetua Min cemberut. Kita juga harus melakukan sesuatu. Elepa sepertinya tahu apa yang akan dia lakukan. Dia mendengus sebentar. Kemudian, Tetua Min dan Elepa ini terus berjalan menuju kedalaman kutub utara. Di portal kutub utara, ketika Damar dan rubah ekor 9 tiba, Wendy dan yang lainnya sudah menunggu mereka. Kedua belah pihak berkumpul lalu mereka menyeberangi ngarai dan keluar dari kutub utara. 2 hari telah berlalu dalam sekejap. Hari ini, di wilayah utara Eternal Planet, Kota Lulu. Kota Lulu adalah salah satu dari 2 kota yang mengelilingi Hades Palace saat ini. Selain itu, kekuatan utama Kota Lulu dibentuk oleh Night Watcher dan kekuatan purba. Pada saat ini, Iman sedang duduk di area kantor sementara. Selain itu, dia juga sakit kepala baru-baru ini. Pertama adalah masalah Damar yang hilang kontak. Setelah itu, di kota Crescent, Yani dan Wendy juga menghilang. Setelah sekian lama, Iman menjadi kesal karena tidak ada berita. Tiba-tiba, Iman mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat di mana portal berada. Ekspresinya langsung berubah. Pada saat ini, ketiga sosok itu dengan cepat keluar dari sana. Yani, Iman tiba-tiba berdiri. Ketika ketiganya bergegas masuk ke dalam kantor, dia melihat keluar dan berkata, di mana Wendy? Dia dan Damar masih di kutub utara. Mereka akan keluar bersama orang-orang dari kota gelap gulita. Selain itu, mereka akan kembali dalam 2 hari lagi, kata Yani. Jadi, Damar dan Wendy baik-baik saja. Iman menghela napas panjang lega dan kemudian duduk lagi. Ya, aku punya informasi penting untuk dilaporkan. Yani menarik napas dalam-dalam dan berkata, Sun secara pribadi pergi ke kutub utara. Dari perjalanannya ke kutub utara ini, dia sudah memperoleh lebih dari 10.000 ahli bela diri yang berada di tingkat Undying Flame. Dan termasuk juga ribuan Eternal Undying Flame dan setidaknya ada 10 Immortal Undying Flame. Orang yang berada di tahap penyelesaian teknik pedang ada 4. Apa? Wajah Iman berubah liar dan dia berdiri tiba-tiba. Bersambung. 1352. Mendengar kabar ini, Iman tidak bisa duduk dengan diam lagi. Faktanya,
sudah ada keseimbangan antara kedua belah pihak. Ini karena Sun tidak pernah melakukan apapun tapi semua orang tahu bahwa Sun sangat kuat. Selain itu, fakta bahwa dialah yang benar-benar berdiri di puncak dunia juga sudah diketahui orang banyak. Jika Sun bergerak dan mencoba untuk mengubah kondisi keseimbangan ini, tidak ada yang tahu berapa banyak ahli bela diri yang harus dikirim untuk melawannya. Tapi, dengan tidak adanya campur tangan dari Sun, kedua belah pihak dapat dianggap seimbang. Munculnya kekuatan pihak ketiga manapun dapat merusak keseimbangan ini. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa sekelompok orang yang muncul dari kutub utara saat ini adalah keberadaan yang merusak keseimbangan ini. Iman tidak bisa duduk diam. Sekelompok besar orang sudah bergabung dengan Hades Palace. Masalah ini, siapa yang bisa mengalahkan mereka lagi? Melihat penampilan Iman, Yani tertegun sejenak. Dia lalu menjelaskan, "Pak, jangan khawatir. Kita pergi ke kutub utara kali ini, apa yang kita peroleh sebenarnya lebih besar dari Hades Palace." Iman terdiam dan duduk di tempat. Kita semua mendapat keuntungan dari perjalanan ini. Kekuatan Wendy sekarang sudah menerobos ke tingkat selanjutnya. Kemungkinan besar hampir mendekati tetua Smiley dan Satli dan yang lainnya. Damar juga sudah berada di tahap penyelesaian teknik pedang. Jika dia bertarung melawan Sun, dia juga dapat bertarung dengan Seri, kata Yani. Hah, Iman berkata dengan linglung. Anak itu sudah menerobos lagi. Ya, di kutub utara ada dua kota, kota Aurora dan kota Gelap Gulita. Kota yang diambil oleh Hades Palace adalah kota Aurora. Di sisi lain, kota Gelap Gulita memiliki kekuatan yang sebanding dengan kota Aurora. Damar dan Wendy akan membawa mereka keluar dari kutub utara. Ini juga merupakan pencegahan dan menjaga keseimbangan. Kali ini aku kembali lebih awal dengan tujuan utama untuk menyampaikan pesan. Damar meminta kamu untuk berhati-hati. Sebelum dia kembali, pertahanan adalah yang utama dan jangan mencari masalah dengan mereka. Kata Yani, mereka harus segera kembali. Iman menghela napas lega dan duduk lagi. Untuk sementara, Iman merasa seperti telah melakukan sit-up yang tak terhitung jumlahnya. Guntur, Iman berteriak keluar. Tak lama kemudian, Guntur berlari masuk. Ketika dia melihat Yani, Guntur kaget. Hei, kamu sudah kembali. Iman menjelaskan secara singkat. Setelah mendengarkan, Guntur berkata dengan iri, kalian terlalu jahat kepadaku. Kenapa kalian tidak memanggilku? Dengan bakatku ini, aku bisa saja langsung ke tahap penyelesaian teknik pedang dengan perjalanan ini. Kalau sudah begitu, aku akan pergi dan menghancurkan wajah bajingan Dino. Jangan bicara omong kosong, kamu baru saja mendapatkan pencerahan. Kamu bahkan belum berada di tahap memperhalus. Kata Iman jengkel. Pak Iman. Guntur menghampiri Iman dan berkata, aku lebih baik darimu sekarang. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya menggunakan teknik bela diri. Iman berkata dengan nada meremehkan, tahukah kamu, jalan yang aku tempuh berbeda dengan caramu. Bahkan dengan jalanku ini, sekarang aku tidak lebih buruk dari ahli bela diri yang berada di tahap penyelesaian teknik pedang. Bualan, semuanya hanya bualan. Guntur berkata, tidak perlu terlalu dipikirkan, kamu hanya dilampaui oleh generasi muda. Tidak masalah. Kamu akan selalu menjadi orang tua kami yang kami cintai. Berapa banyak yang kamu tahu? Iman menendang Guntur dan berkata, kamu akan tahu, ketika pertempuran yang menentukan ini selesai aku akan membunuh satu ahli bela diri di tahap penyelesaian teknik pedang. Sudah, aku memanggilmu datang ke sini sekarang karena aku ingin kamu pergi ke Diemo. Kamu harus memberitahu permaisuri tentang ini dan biarkan mereka bersiap-siap. Akan lebih baik lagi juga mereka datang secara langsung. Setelah mengatakan itu, Iman terlihat serius dan sesaat kemudian berkata, pertempuran yang menentukan akan segera dimulai. Guntur bergetar. Pertempuran yang menentukan dengan Hades Palace. Pertempuran ini adalah tentang siapa yang akan menjadi penguasa Eternal Planet dan nasib bumi. Orang-orang yang datang ke sini, mereka semua membawa harapan keselamatan bumi. Jika mereka kalah dalam pertempuran ini, mereka sudah mempersiapkan beberapa rencana cadangan. Misalnya, strategi bintang jatuh. Sebenarnya, selalu ada rencana seperti strategi bintang jatuh di bumi. Pada saat itu, bumi diserang habis-habisan oleh para ghost. Banyak orang muda yang dikirim ke pangkalan penelitian ilmiah Night Watcher. Saat itu,
Departemen Penelitian Ilmiah mempelajari sebuah pesawat dan berencana untuk mengirim orang-orang ini ke alam semesta untuk mengembara di langit berbintang. Tapi, pertempuran itu dimenangkan dengan bangkitnya kekuatan Damar. Hanya saja, setelah mengetahui bahwa ada organisasi yang bernama Hades Palace dan juga bahwa Hades Palace selalu menjadi ancaman bagi bumi, strategi bintang jatuh ini menjadi selalu ada. Jika mereka kalah, seseorang akan kembali ke bumi. Mereka akan mengirim seseorang pergi ke kedalaman alam semesta untuk menemukan tempat tinggal yang baru. Sisanya akan hidup dan mati bersama dengan nasib bumi. Ini adalah hubungan yang sudah berlangsung selama ribuan tahun dan ini juga adalah hasil dari kegigihan dua generasi peradaban yang terus berperang. Jika mereka menang, mereka dapat terus menikmati perdamaian dan mengakhiri perang untuk selamanya. Jadi, ketika Iman mengatakan bahwa pertempuran yang menentukan akan segera dimulai, suasana hati Guntur menjadi sedikit rumit. Guntur dengan cepat mengendarai pesawat ke Driemo. Sekitar 2 jam kemudian, armada pesawat muncul di atas kota mereka. Di kekuatan Driemo, semuanya sudah berada di sini. Sebagian besar ahli bela diri dari seluruh Eternal Planet kecuali beberapa negara di bagian selatan, sudah berkumpul di kota-kota yang dekat dengan kutub utara ini. Seluruh Eternal Planet juga memiliki rasa yang genting. Semua orang tahu bahwa era kekuasaan 8 kekuatan utama telah berakhir dengan tenang. Beberapa hari ke depan akan menentukan nasib Eternal Planet di masa depan. Baik mereka yang tidak berpartisipasi dalam perang atau yang ikut berpartisipasi pun merasa gugup dan mengantisipasi perang ini. Semua orang-orang low class yang tak terhitung jumlahnya mendambakan kekuatan gabungan dari Night Watcher dan kekuatan Driemo untuk menang. Bagaimanapun, Night Watcher dan kekuatan Driemo, keduanya mempromosikan sistem kesetaraan untuk semua orang. Dan begitu Hades Palace menang, orang-orang dengan status low class ini akan menemui sistem hierarki low class dan high class yang lebih keras dan lebih ketat. 2 hari telah berlalu dengan tenang dan tanpa jejak. Jauh di dalam pegunungan Mor, markas utama dari Hades Palace. Di ruangan yang remang-remang, tubuh Sun penuh dengan aura. Tak lama kemudian, matanya sedikit bersinar. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya. Kabut hitam di sekitar seperti dituang masuk ke tubuhnya. Sun mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa? Masih sangat buruk. Kenapa?" Sun memiliki beberapa ide baru dari pertarungan dengan Damar. Tetapi setelah kembali, meskipun dia berhasil menerobos, tapi dia tidak pernah melewati titik kritis itu. Apakah ini masih tidak cukup? Sun memegang tangannya sendiri dan berkata, "Sepertinya untuk dapat keluar dari ranah kehidupan dan kematian, itu harus dilakukan dalam kondisi hidup dan mati. Aku awalnya ingin menerobos dan kemudian menyelesaikan masalah Damar." Dengan mengatakan itu, Sun mengangkat kepalanya dan melihat potret Kaisar Vas di ruangan itu. Lalu, dia berkata dengan tenang, "Kaisar Vas, buka matamu dan lihat baik-baik. Aku akan menghancurkan harapanmu dengan tanganku sendiri." Tulang naga, tidak ada artinya. Di sisi lain, pusat penelitian di kota Crescent. Di dalam kamar, Muji memegang tangannya dan memiringkan lehernya untuk melihat ke dalam ruangan. Seseorang di ruangan itu sedang melihat orang lainnya yang tergeletak di lantai dengan wajah penuh harap. Lilia menghela napas panjang dan memasukkan pil di tangannya ke mulut orang itu. "Kak Lilia, apakah kali ini kita akan berhasil?" tanya Muji. Lilia menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu, aku hanya bisa mencoba." Setelah berbicara, mereka berdua terlihat sedikit gugup dan melihat sosok di lantai. Bersambung, 1353. Selama ini, Lilia hampir tidak pernah meninggalkan pusat penelitian. Ini adalah obat dari bumi yang dikembangkan oleh Lilia sendiri di awal. Dia dengan cepat menyesuaikannya, kemudian memberikannya kepada beberapa orang ketika efek dari pengobatan sebelumnya sudah habis. Namun, yang membuat Lilia tidak berdaya adalah obat dari bumi ini hampir tidak ada efek apapun. Setelah penelitian dan analisis yang cermat, Lilia menemukan bahwa orang-orang yang meminum obat ini sebenarnya mengandung energi aneh. Terlebih lagi, energi ini akan dengan cepat meroket ketika tidak ditekan oleh pengobatan yang teratur. Ketika energi pada seseorang sedang tinggi dan orang tersebut melakukan serangan, Lilia merasa bahwa energi ini adalah kekuatan kematian dari Sun. Lilia juga sudah mencoba menggunakan karakteristik vitalitas untuk menghilangkan kekuatan kematian dari Sun. Namun, ternyata energi ini seperti tertanam di dalam tubuh mereka dan tidak dapat dihilangkan sama sekali. Meskipun demikian,
Karakteristik vitalitas dapat memainkan peran tertentu dalam membuat kondisi mereka menjadi sedikit lebih baik. Oleh karena itu, Lilia memberikan arahan penelitian tentang bagaimana mengintegrasikan karakteristik vitalitas ke dalam obat. Dengan bantuan Muci, mereka membutuhkan waktu lebih dari setengah bulan dan akhirnya berhasil mengembangkan obat dari karakteristik vitalitas ini. Tapi, obat ini masih belum bisa diproduksi secara massal. Pengembangan obat tersebut hingga saat ini sudah dapat dikatakan setara dengan melakukan uji klinis. Pria yang masih berada di tanah terus-menerus bergerak dan melolong. Setelah beberapa saat, dia tampaknya perlahan-lahan menjadi sadar kembali. Lilia buru-buru berjalan ke sisinya dan mengirim energi Qi dari tubuhnya dengan cepat ke dalam tubuh orang itu. Dia menemukan bahwa napas orang itu perlahan pulih dan menjadi stabil. Tampaknya situasi seluruh orang telah benar-benar stabil. Sudah berhasil, tanya Muci. Lilia berkata dengan penuh semangat, sudah selesai. Kali ini, benar-benar sudah selesai. Kalau begitu, ayo keluar dan beritahu Pak Iman tentang berita ini. Kata Muci, mereka semua telah meninggalkan kota Crescent, kita harus segera pergi dan menemukan mereka. Kita harus segera memproduksi benda ini dan membebaskan mereka yang dikendalikan oleh Hades Palace sepenuhnya dan seterusnya, kata Lilia bersemangat. Di Kutub Utara, di dunia es dan salju, sekelompok besar orang berjalan di luar. Di depan sekelompok orang, seekor rubah putih salju memimpin dan berjalan terus-menerus. Di atas tubuhnya, Damar sedang duduk dengan raut wajah serius. Di belakang mereka, ada sekelompok besar orang yang berjalan perlahan mengikuti. Jumlah orang itu sangat besar dengan skala hampir ada 100.000. Itu sebabnya Damar dan yang lainnya tertunda begitu lama. Seluruh masyarakat dari Kutub Utara yang mau keluar, mereka ikut bersama dengan Damar. Di sisi lain, mereka yang tidak mau, juga diatur untuk tinggal di kota gelap gulita. Jika mereka tidak peduli, mereka hanya memiliki satu jalan buntu. Sementara jika mereka ditempatkan di kota gelap gulita, mereka juga mampu menjaga situasi yang tentram di dalam sana. Tidak lama setelah Damar pergi, dia melihat sesosok tubuh yang mendekat dengan cepat. Damar melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah Smiley. Smiley berdiri di depannya dengan riang dan berkata, "Kamu akhirnya kembali." Damar mengangguk dan berkata, "Ada terlalu banyak orang. Jadi, sangat merepotkan untuk memindahkan mereka semua. Sangat sulit untuk keluar dari Kutub Utara dalam lebih dari 2 hari. Bagaimana situasi di luar sekarang? Kita semua tahu tentang situasi Kutub Utara." Smiley menghela napas lega dan berkata, "Dalam beberapa hari terakhir, tidak ada yang terjadi. Tapi, Hades Palace sudah memberi kita deklarasi perang." Deklarasi perang? Damar mengernyitkan keningnya. Eternal Planet masih melakukan hal seperti ini di zaman sekarang. Sun adalah orang yang sangat arogan. Aku kira dia ingin mengalahkan kita secara langsung, ternyata tidak. Waktunya sudah ditentukan 2 hari dari sekarang. Permaisuri dan Iman telah menerima dan merespons deklarasi perang itu. Tempat yang menentukan adalah di dataran tinggi Palmer. Smiley angkat bicara. Dataran tinggi Palmer. Raut wajah Damar berubah. Ya, kata Smiley. 2 hari. Dalam waktu 2 hari. Di mana Arlo dan yang lainnya? Tanya Damar. Untuk beberapa alasan, mereka tidak ada di sini saat ini. Meskipun begitu, pada hari pertempuran yang menentukan, mereka pasti akan datang, kata Smiley. Damar mengerutkan kening dan berkata, "Kalian selama ini terus bersembunyi, kenapa kalian melakukan ini? Apakah ini karena suara dari gaya tarik langit berbintang itu?" Kali ini, Smiley tidak menyangkal lagi. Dia mengangguk dan berkata, "Benar. Kamu telah mencapai tahap penyelesaian teknik pedang. Jadi, kamu sudah boleh tahu. Arlo enggan memberitahumu sebelumnya karena dia sebenarnya tidak ingin membuatmu merasa tertekan yang bahkan bisa menahan dirimu untuk mencapai tahap penyelesaian dari teknik pedang." Setelah mengatakan ini, Smiley merenung. "Biarkan aku memberitahu kamu sambil berjalan, sekarang mereka semua ada di kota Lulu." Smiley menatap punggung rubah ekor 9 dan sepertinya ingin naik dan duduk bersama, tapi rubah ekor 9 menyeringai padanya untuk beberapa saat. Ya, bagi rubah ekor 9. Kecuali Damar, bahkan Wendy pun tidak diizinkan oleh rubah ekor 9 untuk duduk di punggungnya. Menurut tetua Jisa, rubah ekor 9 juga berbeda dengan Elepa. Elepa adalah peninggalan dari zaman purbakala, tetapi rubah ekor 9 berasal dari akhir zaman keempat. Pada pertengahan Viv Age, dia baru masuk ke Kutub Utara. Ketika memasuki Kutub Utara,
dia terluka parah dan diselamatkan oleh Elepah. Ada sedikit rasa malu di wajah Smiley karena dia harus memimpin jalan di samping Damar. Selain itu, dia harus berjalan menuju kota Lulu dengan sekelompok orang. Kali ini, Smiley berkata lagi, sebenarnya, batas kemampuan yang dapat dicapai di Eternal Planet adalah tahap penyelesaian teknik pedang. Setelah tahap penyelesaian teknik pedang, orang-orang itu sudah dianggap berada di puncak dari Eternal Planet. Namun, setelah mencapai tahap penyelesaian teknik pedang, kondisinya juga tidak terlalu aman. Hah? Tanya Damar sambil berpikir, kenapa, setelah mencapai tahap penyelesaian teknik pedang, kamu akan merasakan gaya tarik langit berbintang. Gaya tarik ini, semakin lama kamu mencapai tahap penyelesaian teknik pedang, semakin kuat gaya tariknya. Smiley berkata, dan gaya tarik ini juga memancing masalah. Ada masalah apa? Tanya Damar penasaran. Ini adalah tahap penyelesaian teknik pedang itu sendiri. Ini akan menarik perhatian dari para keberadaan di langit berbintang. Seseorang akan datang untuk berburu. Smiley merenung. Berburu. Pupil Damar mengecil. Dari peradaban yang lebih tinggi. Entahlah. Smiley menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang tahu siapa mereka. Mungkin mereka hanya beberapa pemburu antar bintang atau mereka mungkin memiliki peradaban yang lebih tinggi. Singkatnya, setelah mencapai tahap penyelesaian teknik pedang, kebanyakan orang tidak bisa menikmati hak yang diperoleh dari teknik bela diri. Untuk lolos dari pemburuan ini, kebanyakan dari mereka harus bersembunyi. Ketika Damar mendengar ini, dia mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, apakah itu hanya terjadi ketika di Eternal Planet? Tidak. Smiley menggelengkan kepalanya dan berkata, Satli dan aku tidak tahan dengan atraksi ini. Kami pernah berjalan melalui langit berbintang dan keluar dari atmosfer Eternal Planet. Pada saat itu, kami tidak akan memiliki perasaan ini. Namun, tetapi setelah kami kembali ke Eternal Planet, perasaan itu ada lagi. Ekspresi Damar sedikit berubah. Jika perasaan ini hanya terjadi di Eternal Planet saja, itu akan baik-baik saja. Sebelumnya Wendy berada di bumi ketika dia mencapai tahap penyelesaian teknik pedang. Namun, Wendy saat itu tidak memiliki perasaan itu dan baru muncul setelah sampai ke Eternal Planet. Ini berarti bahwa ketika mereka kembali ke bumi, mereka mungkin tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Adapun asal-usul dari orang-orang yang memburu ini, itu tidak ada hubungannya dengan Damar. Damar tidak ingin membuat banyak masalah. Selama dia menyingkirkan Hades Palace, itu sudah cukup. Omong-omong, Arlo berpikir dia memiliki sesuatu yang harus diberitahukan kepadamu. Smiley berkata, dia ada di Hurricane Canyon sekarang. Sebelum pertempuran yang menentukan, dia harusnya akan datang terlebih dahulu. Saat mereka berbicara, mereka terus bergerak mendekat ke arah kota Lulu. Bersambung, 1354. Jaraknya cukup jauh dan butuh waktu sekitar 1 hari bagi Damar untuk berjalan ke kota Lulu dengan sekelompok besar orang ini. Dibandingkan dengan kondisi es dan salju di kutub utara, iklim di tempat ini jauh lebih baik. Orang-orang yang keluar dari kutub utara ini tidak pernah meninggalkan kutub utara walau hanya sejengkal dalam hidup mereka. Pada saat ini, mereka memasuki kota dan melihat gedung-gedung yang menjulang tinggi. Kemanapun mereka melihat, tak hentinya mereka dipenuhi dengan rasa kagum yang luar biasa. Berita itu sudah tiba lebih awal dan penduduk dari kota Lulu juga sudah membersihkan beberapa tempat tinggal di pusat kota lebih awal. Semua itu dipersiapkan untuk ditinggali oleh orang-orang yang keluar dari kutub utara. Puluhan ribu unding flame, kekuatan tempur seperti itu sangat menakjubkan. Di gerbang kota di kota Lulu, Iman mengenakan jubah hitam dan memegang pisau merah dan berdiri di depan. Selain itu, hampir semua senior di dalam Night Watcher juga berdiri di tempat itu. Guntur, Lilia, Talia. Di samping mereka, permaisuri mengenakan mahkota dan gaun mewah. Namun, satu-satunya hal yang sedikit mengganggu adalah dia masih bertelanjang kaki ketika berdiri di gerbang kota. Selain itu, ada pendekar tua dan tetua dari monumen Simu yang berdiri di kedua sisi dia. Di belakangnya ada sekelompok dari kekuatan Riemo dan orang-orang yang dulunya merupakan bagian dari 8 kekuatan utama. Ada juga sekelompok besar orang yang berdiri di kedua sisi kota dan mereka semua menantikan kedatangan Damar dan orang-orang dari kutub utara. Tak lama kemudian, terdengar suara di kejauhan. Ada satu sosok yang bergerak semakin dekat. Kemudian, seseorang dari kekuatan purba berkata, sudah tiba. Damar dan yang lainnya sudah tiba di sini.
Damar juga mengendarai binatang suci selama perjalanan ini. Binatang suci, di sisi kekuatan purba, Nelly mengerutkan kening dan berkata, bagaimana situasinya? Binatang suci itu seputih salju, tinggi, dan perkasa. Binatang itu juga mengeluarkan aura yang menakutkan. Ekornya ada 9 dan sepasang mata yang sangat menakjubkan. Orang itu mendeskripsikan binatang suci yang dia lihat. Rubah berekor 9. Permaisuri sedikit mengernyit. Rubah berekor 9. Tetua dari Gunung Cermin merenung. Gunung Cermin telah berlindung di bawah kekuatan Riemo. Oleh karena itu, tetua dari Gunung Cermin secara alami berada dalam kubu kekuatan Riemo. Mendengar ini, tetua dari Gunung Cermin sedikit mengernyit dan berkata, rubah berekor 9 ini, dia mengikuti Kaisar Fast dan Lady Phoenix pada saat mereka bertempur di Eternal Planet. Binatang suci ini dapat dikatakan sebagai saksi terakhir pertempuran antara Kaisar Fast dan Sun. Binatang suci itu berasal dari bumi. Ekspresi Iman bergerak sedikit. Setelah beberapa saat, mereka melihat kerumunan gelap muncul dari kejauhan. Kemudian, kerumunan itu perlahan mendekati kota Lulu. Di bagian paling depan, seperti yang sudah diduga adalah binatang seputih salju dengan 9 ekor menari-nari di udara. Di punggungnya, ada satu sosok yang duduk di atas dengan belati dan pedang di punggungnya. Jika itu bukan Damar, siapa lagi? Damar, Iman dan yang lainnya tampak gembira. Damar telah lama menghilang. Meskipun Yani sudah membawa kembali berita kembali terlebih dahulu, sebelum melihat Damar sendiri, semua orang sebenarnya memiliki ketakutan dan kekhawatiran. Melihat bahwa Damar benar-benar muncul saat ini, hati mereka yang menggantung benar-benar terlepas. Ada rasa aneh yang melintas di mata permaisuri. Selama ini, informasi perkembangan di Kutub Utara selalu melewati mulut Guntur dan masuk ke telinga permaisuri. Ketika Damar di Kutub Utara, dia sudah mengalahkan 200 orang dari Hades Palace. Dia bahkan mengalahkan Balwin yang merupakan pemimpin dari 10 kuil neraka Yama. Selain itu, Wendy juga berhasil menguasai kota gelap gulita. Yang paling penting adalah Damar dan Sun bertarung secara langsung. Dengan jumlah pasukan besar yang dikendalikan oleh Wendy, sekarang pembagian 3 kekuatan di Eternal Planet sudah berubah lagi. 8 kekuatan utama, yang dipimpin oleh kekuatan Riemo, telah jatuh ke keadaan yang paling tidak menguntungkan. Permaisuri memandang Damar di kejauhan. Jejak kerumitan melintas di matanya. Pertama kali keberadaan Damar disadari oleh permaisuri adalah karena seorang pemilik tulang naga muncul di dunia. Oleh karena itu, permaisuri menjadi tertarik padanya. Saat pertama kali permaisuri bertemu dengan Damar, Damar baru saja memasuki tingkat Immortal Undying Flame. Pada saat itu, bahkan pendekar tua pun tidak bisa menghentikannya. Namun, setelah beberapa saat, Damar telah berdiri di puncak dunia. Permaisuri menjadi sedikit emosional tetapi matanya tetap terlihat tenang. Damar melawan Sun, ini adalah sesuatu yang sudah permaisuri rencanakan. Munculnya kekuatan besar seperti itu di Kutub Utara, orang-orang di sekitar Damar, Talia, atau Wendy dan yang lainnya. Itu semua adalah sebuah perkembangan yang berada di luar dugaannya. Tapi, itu masih tidak lepas kendali. Tatapan mata permaisuri sangat tajam seperti pisau dan dia dengan tenang melirik tetua dari Monumen Simu di sebelahnya. Tetua dari Monumen Simu masih memegang sebuah batu. Matanya menyipit pada saat ini. Dengan penampilan yang seperti orang tua, tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. Semua orang dari 8 kekuatan utama, termasuk kekuatan purba, memiliki sorot mata yang sangat rumit saat ini. Munculnya Damar dan berkembangnya Night Watcher. Kedua masalah ini berkembang terlalu cepat dalam waktu yang terlalu singkat. Meski Damar memiliki karakteristik unik, kecepatan pertumbuhan ini juga membuat mereka merasa ketakutan dan putus asa. Tidak lama kemudian, Damar sudah berada di depan mereka. Damar baru saja melompat turun dari punggung rubah ekor 9. Ada satu sosok hitam yang menghilang dalam sekejap dari orang-orang di gerbang kota. Sebelum Damar sempat bereaksi, Lilia sudah berada di depannya dan memeluknya. Aku baik-baik saja, maaf aku sudah membuatmu khawatir untuk sementara waktu. Damar menghela napas meminta maaf. Pergi ke Kutub Utara adalah keputusan yang diambil terburu-buru dan Damar tidak sempat memberitahu siapapun. Kejadian ini tentu saja membuat mereka merasa sangat khawatir. Lilia tidak berbicara sama sekali dan hanya memeluk Damar dengan erat. Uhuk-uhuk, banyak orang yang menonton. Damar terbatuk-batuk.
Diperhatikan oleh begitu banyak orang di sekitar, wajah Damar menjadi sedikit malu dan itu tidak dapat ditahan sama sekali pada saat ini. Lilia baru kemudian melepaskan Damar dan dia kehilangan tatapan dinginnya sebelumnya. Wajahnya yang cantik sekarang memerah dan dia mendengus dingin. Aku tidak tahu situasimu sampai aku tiba di kota Lulu. Oh iya, obat untuk menyembuhkan kekuatan kematian dari Hades Palace sudah kutemukan. Benarkah? Tanya Damar. Ya, Lilia mengangguk dan berkata, aku telah melakukan banyak eksperimen dalam beberapa hari terakhir dan semuanya sudah berhasil. Tidak ada masalah dengan produksi massal. Damar tampak gembira, lalu berkata, ada banyak hal yang terjadi di dalam 2 hari terakhir ini. Nanti kita diskusikan kembali. Kita bawa semua orang dari Kutub Utara masuk ke dalam kota dulu. Setelah mengatakan itu, Damar membawa tetua Jiza dan ahli bela diri lainnya dan berjalan ke depan. Pada saat ini, di sisi suku Hades, ekspresi Lotus agak aneh. Suku Hades, mereka sebenarnya berasal dari Kutub Utara dan kemudian keluar. Mereka keluar dari Kutub Utara sejak era pertama dan membentuk suku Hades saat ini. Mereka dianggap sebagai keturunan dari suku Hades dari Kutub Utara. Damar memperkenalkan mereka secara singkat. Kemudian, dia memperkenalkan kekuatan Riemo dan Senior Night Watcher kepada tetua Jiza dan yang lainnya. Setelah itu, Permaisuri berkata, karena kamu sudah kembali, pertempuran yang menentukan akan segera dimulai. Ayo kita masuk semua dan bahas semuanya secara spesifik. Damar mengangguk, sebelum ini, Thalia. Damar berkata dan melemparkan kotak berisi cairan spiritual langsung kepada Thalia, Guntur, dan orang lain. Ini adalah barang baik yang aku bawa. Ini dapat membantu kalian untuk mencapai pencerahan. Cepat pergi dan gunakan saja. Selain itu, pergi ke kekuatan purba juga untuk memilih beberapa bibit yang bagus. Sebaiknya digunakan secara langsung saja. Begitu suhunya naik, benda ini akan dengan mudah menguap. Thalia, Lilia, dan lainnya semua tampak gembira. Sementara orang-orang yang berada di sisi 8 kekuatan utama di bawah kekuatan Riemo menunjukkan sedikit rasa iri. Bersambung, 1355. Penduduk dari Kutub Utara dengan cepat sudah menetap. Orang-orang dari Kutub Utara yang berada di atas tingkat Immortal Undying Flame juga dengan cepat dibawa masuk ke ruang konferensi. Di ruang konferensi, hampir semua orang sudah berada di dalam. Mulai dari 8 kekuatan utama, Kutub Utara, dan semua senior dari Night Watcher duduk di ruang konferensi. Hanya beberapa Immortal Undying Flame yang tidak ikut. Mereka adalah Immortal Undying Flame yang tinggal di kota lain dan Wendy yang pergi latihan dengan menggunakan cairan spiritual. Pertama, Permaisuri dan Iman berada di sisi yang sama. Damar juga tidak peduli tentang hal itu dan duduk di samping. Pada saat ini, Permaisuri berkata, sekarang semua orang sudah berkumpul di sini. Masih ada 1,5 hari sebelum pertempuran yang menentukan dengan Sun dan Hades Palace. Menurut dari apa yang aku ketahui di kekuatan Riemo, kekuatan Hades Palace masih sangat kuat. Meskipun Damar sudah membunuh 2 ahli bela diri di tahap penyelesaian teknik pedang di Kutub Utara, ada juga beberapa orang yang ikut serta dengan Sun dalam 2 minggu terakhir. Dengan kesaktian Sun, para ahli bela diri di tahap penyelesaian teknik pedang yang tersembunyi itu mulai bergerak. Mereka berpikir bahwa dengan mengandalkan Sun, mereka bisa mendapatkan kebebasan. Jadi, mereka mencari perlindungan di bawah Sun. Kata Permaisuri, sekarang, tanpa menghitung orang-orang dari Kutub Utara, mereka sudah memiliki 9 Immortal Undying Flame yang berada di tahap penyelesaian teknik pedang. Sedangkan untuk Immortal Undying Flame biasa, ada 27 orang. Permaisuri berkata, dengan tambahan Merlin, mereka dapat mengendalikan binatang di atas tingkat Immortal Undying Flame. Kali ini, sebagian besar binatang buas di Eternal Planet juga sudah dikumpulkan. Permaisuri berkata dengan nada bermartabat, jadi, dalam hal kekuatan tempur yang dimiliki, Hades Palace tidak kurang dari kita. Bahkan sebenarnya jika menghitung binatang, jumlah Immortal Undying Flame yang mereka miliki bahkan lebih banyak. Dan keunggulan kita terletak pada kekuatan tempur yang kita miliki. Permaisuri berkata, jadi, berbicara tentang jumlah orang yang berada tahap penyelesaian teknik pedang, kita masih perlu meningkatkan beberapa orang lagi. Mereka ini adalah orang-orang yang mengganggu keseimbangan medan perang. Setelah berbicara, Permaisuri terdiam beberapa saat dan berkata, tentu saja, kita semua tahu poin kunci dari kemenangan dan kekalahan perang ini adalah apakah kita memiliki seseorang untuk bisa melawan Sun.
Suara itu berhenti dan semua orang melihat ke arah Damar. Pupil Damar sedikit menyusut. Sun, aku akan melawannya. Permaisuri mengangguk dan berkata, kalau begitu, mari kita lakukan pertarungan secara resmi dengan Hades Palace. Setelah ribuan tahun, ini adalah saatnya untuk berakhir. Setelah berbicara, Permaisuri merenung sejenak dan berkata, adapun distribusi harta setelah perang, kita akan memutuskan setelah perang. Bagaimana menurutmu? Orang yang dia tanya adalah Damar. Damar di sisi lain, menatap Iman. Iman terkekeh dan berkata, tentu saja tidak masalah. Kemudian, mereka mulai mendiskusikan beberapa detail pertempuran dan membuat rencana terperinci. Di kota Phoenix, sejumlah besar orang sebenarnya telah meninggalkan kota Phoenix. Meskipun demikian, semua yang ada di kota Phoenix berjalan sesuai seperti biasanya. Saat ini di dalam kantor markas Night Watcher di kota Phoenix, Bagas, Hugo dan Krishna sedang duduk di sana. Krishna adalah orang yang paling dipercaya oleh Damar. Jadi, setelah 8 kesatrian Night Watcher pergi berperang, yang tinggal di belakang adalah kesatrian Night Watcher di bawah Krishna. Mereka yang akan bertanggung jawab atas ketertiban dan stabilitas di dalam kota Phoenix. Hugo sedang menyeduh teh. Dia sangat suka minum teh. Ketika datang ke Eternal Planet, Hugo pun membawa berbagai jenis daun teh. Tehnya mendidih dan Hugo memandang keduanya. Dia lalu berkata, masih ada 1 hari lagi sebelum pertempuran yang menentukan. Bagas menghela napas dan berkata, ya, semoga semuanya berjalan lancar. Ketika semua ini sudah berakhir, kita bisa kembali. Kita akan segera kembali. Hugo berkata sambil tersenyum. Bisakah kita kembali? Bagas membeku beberapa saat. Dia lalu tertawa seperti seseorang yang licik dan berkata, kamu pasti sudah memiliki rencana lain untuk berjaga-jaga. Kali ini, benar-benar tidak ada rencana lain lagi yang bisa dilakukan. Hugo menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak kita datang ke sini, sejak Damar terungkap, semua yang terjadi kemudian benar-benar seperti bermain kartu. Dalam melawan Hades Palace kali ini, kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Permaisuri, wanita ini masih tidak bisa ditebak dengan jelas. Kata Bagas, satu-satunya hal yang aku khawatirkan adalah kerugiannya kali ini terlalu besar. Krishna mengerutkan kening, kalian akan kembali. Krishna sebenarnya tahu bahwa Damar dan yang lainnya adalah alien. Mendengar Bagas dan yang lainnya berbicara, Krishna hanya bisa sedikit membeku. Iya, Hugo mengangguk dan berkata, rencana ini sudah dibuat dari awal. Kami datang ke Eternal Planet. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi bahaya di kampung halaman kami. Salah satunya adalah 4 keluarga besar kota Phoenix dan yang lainnya adalah Hades Palace. Untuk urusan siapa yang akan menguasai Eternal Planet, semua ini terus berjalan seperti biasa. Krishna tercengang. Dia lalu bertanya dengan heran, lalu, apa yang akan kami lakukan selanjutnya? Ketika kalian sudah pergi, kekuatan Riemo akan menguasai seluruh Eternal Planet lagi. Kamu masih memiliki kekuatan purba. Yani, wanita dari kekuatan purba juga memiliki karakteristik unik. Dengan demikian, urusan kekuatan Riemo ini sama sekali tidak masalah. Kata Hugo. Dia lalu mengangkat kepalanya, menatap Krishna dan berkata, apakah kamu bersedia membiarkan Eternal Planet jatuh ke dalam penguasaan oleh alien? Krishna tercengang dan untuk sesaat sepertinya tidak tahu harus menjawab apa. Kita bisa berada di kondisi stabil sampai sekarang adalah berkat perkembangan keadaan. Hugo berkata, kami berpikir dengan sangat jernih. Jadi setelah semua ini berakhir, kami akan memilih untuk kembali ke bumi. Dunia ini, kami serahkan padamu. Kadang-kadang, mungkin kami akan diam-diam datang dan menemui beberapa teman lama. Setelah mengatakan itu, Hugo tersenyum lagi dan berkata, aku harap kita semua bisa kembali. Tidak ada yang tahu apa yang Hugo maksud dalam kata-katanya. Apakah dia berharap Damar dan yang lainnya akan selamat dari pertempuran ini atau dia khawatir apa yang terjadi pada Kaisar Vas dan yang lainnya akan terulang lagi? Dan keheningan Krishna membuat Hugo lebih yakin dengan pikiran yang ada di dalam otaknya. Orang seperti Krishna saja diam, apalagi yang lain. Hari berlalu dengan tenang. Eternal Planet akhir-akhir ini mengalami ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi, ketenangan semacam ini memiliki rasa depresi yang luar biasa. Ini karena semua orang tahu bahwa pertempuran terakhir ini akan terjadi secara totalitas. Masa depan Eternal Planet akan segera ditentukan dari hasil pertempuran ini.
Di kota Lulu, di halaman tempat tinggal permaisuri, ada penjaga yang tak terhitung jumlahnya dan memenuhi semua halaman. Pada saat ini, permaisuri sedang duduk di halaman sambil bermain dengan benda kecil berwarna ungu di tangannya. Dari luar pintu, pendekar tua masuk ke halaman itu. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Di mana tetua dari monumen Simu?" "Dia sedang ada urusan, jadi tidak perlu panggil dia ke sini," kata permaisuri. Pendekar tua terdiam beberapa saat tapi tidak berpikir terlalu banyak. Dia lalu berdiri tegak dan berkata, "Apakah ada masalah?" Mata permaisuri sedikit bergerak. Dua hal. Satu, pada hari pertempuran yang menentukan terjadi, perhatikan situasi dari tetua monumen Simu. Dua, pada saat perang dimulai, cobalah untuk menyingkirkan dirimu untuk mengikuti Damar dan Sun. Hah, pendekar tua merenung sejenak. Jika Damar mencapai tingkat seperti Sun, aku khawatir aku pun tidak akan bisa mengikuti pertempuran mereka. Aku tidak ingin kamu ikut. Permaisuri berkata dengan acuh tak acuh, sebaliknya, tunggu kesempatan datang. Setelah mereka memutuskan pemenangnya, cari kesempatan, selesaikan orang yang tersisa. Siapapun itu, bersambung. 1356. Ekspresi pendekar tua langsung berubah ketika mendengar hal ini. Orang kuat di dunia ini adalah orang yang mampu menyerang hati dan pikiran pihak lain. Ujar permaisuri. Damar boleh, Sun juga tidak apa. Itu hanya batu loncatan bagi aku untuk menjadi orang pertama di sini. Lanjutnya, kalau begitu kamu, pendekar tua menunjukkan wajah yang cemberut. Kamu tahu betul bahwa aku tidak lebih lemah darimu. Permaisuri berkata dengan tenang. Semuanya berjalan sesuai dengan rencanaku. Permainan akan resmi dimulai setelah peperangan dengan Hades Palace selesai. Sebuah senyuman yang penuh dengan ketenangan dan kemenangan tergambar di sudut bibirnya ketika mengatakan hal ini. Pendekar tua mengangguk, lalu mengangkat kepalanya, menatap permaisuri, dan menggertakkan giginya. Kalau begitu, Shinji. Permaisuri langsung mengerutkan keningnya ketika mendengar namanya disebut. Setelah peperangan selesai, jika semuanya berjalan sesuai dengan rencanamu dan tujuanmu tercapai, maka maukah kamu mempertimbangkan untuk menikah denganku? Aku telah menunggumu selama ribuan tahun. Tanya pendekar tua dengan ekspresi sedikit memohon. Permaisuri mengangkat alisnya dan menatap pendekar tua. Mari kita bicarakan setelah peperangan ini berakhir. Aku benar-benar membutuhkan orang yang bisa diandalkan. Kesendirian terkadang memang membuatku sangat kesepian. Jawabnya. Pendekar tua tampak sangat gembira dan kembali menggertakkan giginya. Aku pasti akan memenuhi permintaanmu. Ucapnya. Kamu boleh pergi dulu. Aku masih harus bertemu dengan beberapa orang lain, ucap permaisuri. Pendekar tua mengangguk sembari tersenyum. Perut pendekar tua seakan dipenuhi oleh kupu-kupu dan darahnya mendidih hingga wajahnya berseri-seri. Sebagai seseorang yang sudah menyendiri untuk waktu yang cukup lama, perkataan permaisuri adalah harapan besar untuknya. Pendekar tua merasa bahwa harapan ini dapat membangkitkan tenaganya hingga lebih dari kapasitas di dalam dirinya. Aku adalah kaisar pertama dari segala penjuru, bagaimana mungkin kamu pantas bersanding denganku? Jika memang harus ada orang yang menemaniku dan layak, orang itu adalah Damar. Namun, sayangnya Damar harus mati. Gumam permaisuri setelah pendekar tua berjalan keluar. Setelah itu dia menggumamkan hal itu, ada bayangan guntur yang melintas di benaknya. Permaisuri menggelengkan kepalanya. Pria itu adalah orang pertama yang berani mengucapkan perkataan itu kepadaku selama bertahun-tahun ini, tetapi hal itu justru meninggalkan kesan yang mendalam padaku. Gumamnya lagi, pelayan, pergi dan minta Satli dan Smiley untuk datang menemuiku. Perintahnya setelah diam beberapa saat. Pelayan, tolong panggilkan tetua bintang Fajar ke sini. Dia mengeluarkan perintah keduanya. Damar tidak tahu semua yang terjadi. Bahkan selama ini mereka selalu punya rencana mereka sendiri. Tidak terasa bahwa pertempuran penentuan ini hanya berjarak dan tersisa satu malam lagi. Bintang-bintang menyala di atas langit dan cahayanya tidak ada yang bisa mengalahkan malam ini. Damar duduk di kursi goyangnya di halaman. Ada beberapa anak muda yang juga duduk di halaman. Semua anggota tim 11.762 berkumpul. Talia dan yang lainnya telah menyelesaikan semua persiapan mereka dalam waktu 1 hari. Chris dan yang lainnya mengandalkan cairan spiritual ini dan mengalami beberapa terobosan. Tim 11.762 telah berhasil mencapai tingkat Eternal Undying Flame. Namun,
Terobosan Damar juga terus-menerus berlangsung, oleh karena itu dari semua tim 11.762 selain Thalia, Lilia, dan Dewan tidak ada yang bisa mengikuti perkembangan Damar. Damar duduk di sana dan memandang semua orang sembari tersenyum. Besok, aku harap ini akan menjadi peperangan terakhir dalam hidup kita. Sejujurnya, aku juga sudah sangat lelah. Chris membuka mulutnya. Jika aku selamat besok, aku akan kembali ke bumi dan tidak mau membuang waktu lagi untuk menikah dan memiliki anak. Lanjutnya, di sampingnya, Damar menatap Chris yang sangat tampan dengan perasaan iri. Aku juga sangat menginginkannya, tetapi ketika aku berada di bumi tidak ada satupun wanita yang ingin bersama denganku. Bahkan wanita malam pun tidak ada yang ingin bersamaku. Ucapnya dengan nada sedih. Tidak apa-apa, aku akan mengikat permaisuri untukmu. Kamu bisa membawanya pulang ke bumi. Ucap Thalia sembari tersenyum. Ini juga bisa jadi salah satu solusinya. Ucap Guntur dengan penuh senyuman. Kalian aneh. Pada saat ini, Damar menyesap anggurnya dan melihat ke arah kerumunan. Jangan minum terlalu banyak hari ini. Saat pertempuran ini telah berakhir, kita akan kembali ke bumi dan minum sepuasnya untuk perayaan. Ucapnya. Damar merenung sejenak setelah dia bicara. Aku masih dengan kalimat yang sama. Aku harap dari semua orang yang berangkat akan kembali dalam jumlah yang sama. Peperangan kali ini bertujuan untuk melenyapkan Hades Palace dan menyelesaikan kekhawatiran yang ada di bumi. Beberapa kalian sudah menjadi Eternal Undying Flame. Seharusnya posisi kita tetap aman dan tidak ada masalah, tetapi kita harus tetap melakukan yang terbaik hingga titik darah penghabisan. Kerja keras kita tetap tidak bisa menentukan bagaimana situasi dari peperangan, ucap Damar. Damar, Satli memandang Damar dengan yakin, kami benar-benar tidak berguna. Setiap kali peperangan kamu yang selalu berdiri di garis terdepan. Aku, tidak usah terlalu ambil pusing. Pada saat ini Lilia menyela dengan senyuman, jangan khawatir, apa kamu pernah menghadapi kekalahan sejak bertemu dengan Damar? Lanjut Lilia, benar juga. Kita tidak pernah kalah sebelumnya dan kita tidak akan pernah kalah. Ucap Chris sembari mengangguk. Nak, tiba-tiba ada suara benda didobrak dari pintu. Suara Dewa Mabuk terdengar, temani aku minum. Damar mengangguk dan menatap Lilia yang ada di sebelahnya. Pergilah, ucap Lilia sembari mengangguk. Damar mengangguk. Dia melangkah keluar dari halaman dan menemukan bahwa Dewa Mabuk mengendarai sebuah maglev bike yang bentuknya cukup keren. Di pelukan Dewa Mabuk ada Koko yang sudah bertambah gemuk. Di bagian belakang sepeda motor tergantung 2 botol anggur yang terisi penuh. Di sampingnya juga ada seekor rubah ekor 9 putih yang mengikuti. Mau kemana? Tanya Damar. Ikut saja denganku, jawab si Dewa Mabuk. Dewa Mabuk menyalakan maglev bikinnya dan Damar melompat ke belakang rubah ekor 9. Mereka berdua segera bergerak dengan cepat melewati kota Lulu. Damar tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Damar mengikuti Dewa Mabuk dari belakang dan perjalanan ini memakan waktu sekitar 2 jam. Mereka akhirnya berhenti di dataran setelah perjalanan yang panjang. Dewa Mabuk memarkirkan sepeda motornya dan memandang dataran tinggi yang ada di tempatnya. Besok tempat ini akan menjadi kuburan Eternal Planet. Aku tidak tahu akan ada berapa banyak orang yang mati di tempat ini. Ucapnya. Damar hanya bisa terdiam. Pertempuran kali ini akan melibatkan jumlah orang yang banyak dan mobilisasi di sini cukup besar. Sumber daya yang dikumpulkan oleh Hades Palace tidak boleh diremehkan. Semua kekuatan tempur dari Driemo, Night Watcher, suku Hades. Terlepas dari hasil pertempuran ini mungkin akan menjadi sebuah pukulan besar bagi Eternal Planet. Apa kamu berencana pergi setelah perang berakhir? Tanya Dewa Mabuk. Ekspresi Damar langsung berubah. Dia mengangkat alisnya dan menatap Dewa Mabuk tanpa menyembunyikan apapun yang dia rasakan. Iya, rencananya seperti itu, jawabnya sembari mengangguk. Hei, itu dia. Dewa Mabuk menghela napasnya. Awalnya aku berpikir bahwa Eternal Planet akan menjadi jauh lebih baik di bawah pemerintahanmu. Ucapnya, kamu sendiri sudah cukup. Damar tersenyum masam. Bagi kebanyakan orang, kami hanya alien. Sama seperti bumi, aku juga tidak mau bumi dipimpin dan diambil alih oleh orang dari luar planet. Aku rasa orang-orang di Eternal Planet juga tidak menginginkan hal ini. Ucap Damar. Dewa Mabuk melemparkan sebotol anggur pada Damar dan membuka satu botol untuk dirinya sendiri, kemudian meminum beberapa teguk. Dewa Mabuk tidak mencoba untuk meyakinkan atau membujuk Damar, melainkan menunjukkan ekspresi yang tenang. Semua orang penasaran,
aku dan Sun menghilang dari Eternal Planet selama 20 tahun. Banyak orang bertanya apa yang sebenarnya kami lakukan, ucapnya. Kalian kemana? Tanya Damar dengan ekspresi yang sedikit berubah. Pupil mata Dewa Mabuk tiba-tiba menyusut ketika membicarakan hal ini. Dia mengangkat alisnya dan menatap lurus ke depan. Tidak jauh dari tempat mereka berada ada kabut hitam yang mengembun. Setelah beberapa saat, ada dua sosok yang muncul di sana yaitu Sun dan Tigreal. Dewa Mabuk tampaknya tidak terkejut dengan keberadaan kedua orang ini, melainkan menyeringai pada Sun. Hei, setelah kamu membunuh orang ini besok, kamu bisa hidup dengan damai dan tenang. Aku akan memberitahumu apa yang terjadi sebenarnya selama 20 tahun itu. Cibirnya bersambung. 1357. Damar menatap Dewa Mabuk dan kemudian menatap Sun serta Tigreal yang ada di kejauhan. Tidak ada satupun pihak yang berniat untuk menyerang. Sun tidak marah terhadap perkataan Dewa Mabuk. Dia membentangkan rambut hitam panjangnya, berdiri di kejauhan, dan memandang Arlo. Apa kamu tidak ingin berbagi 2 botol kepada kami? Mungkin, ini akan menjadi terakhir kalinya kita bertemu satu sama lain. Setelah besok, salah satu dari kita akan mati. Ucapnya, keduanya bisa dianggap tumbuh bersama sejak kecil. Mereka tumbuh bersama dan mengalami banyak hal bersama sejak kecil. Pada akhirnya karena gagasan dan pemikiran mereka yang berbeda, mereka harus berpisah dan saling berlawanan sekarang. Secara perbandingan, hubungan antara Damar, Thalia, dan yang lainnya tentu tidak selama Sun dan Arlo. Namun, Damar juga mengakui bahwa hubungannya dengan Thalia dan yang lainnya jauh lebih stabil. Orang-orang yang tumbuh dari latar belakang yang berbeda, banyak hal yang berbeda di antara mereka hingga membuat mereka tidak akan melangkah ke arah yang berlawanan. Dewa Mabuk itu mendengus dingin, meraih 2 botol anggur dengan satu tangan dan melempar ke arah yang berlawanan secara langsung. Sun tersenyum sedikit, mengangkat kepalanya, dan meminumnya beberapa teguk. Lumayan enak anggur ini bukan anggur yang ada di bumi, kan? Ujarnya. Sejujurnya, kamu tidak pantas meminumnya. Namun, anggap saja ini sebagai anggur untuk mengantarkan kekalahan dan kematianmu. Ucap Damar dengan ringan. Heh, Damar, saat itu aku dan Kaisar Vas berada di tingkat kekuatan yang sama, tetapi yang mati adalah dia, bukan aku. Kali ini kemungkinan besar hal yang sama akan terjadi. Ucap Sun sembari memandang Damar. Sepertinya kamu sudah melupakan karakteristikku. Karakteristikku adalah karakteristik kematian. Sun memandang Damar dengan ringan, dengan kata lain, selain karena umurku yang sudah waktunya, aku tidak akan pernah mati. Kaisar Vas tidak bisa membunuhku dan sama denganmu. Kamu tidak akan pernah bisa membunuhku. Lanjutnya, Damar terlalu malas untuk mendengarkan basa-basi seperti ini. Damar juga tidak melakukan apapun atau terpancing emosi. Singkatnya yang menentukan perang esok adalah matahari yang terbit esok hari pula. Menunggu sebentar juga bukan masalah besar untuk Damar. Di sebelah Sun ada Tigreal yang menatap Damar, besok kamu pasti akan mati. Aku akan membuat Night Watcher dan seluruh orang di bumi dikubur bersama Balwin. Ucapnya, Damar memandang Tigreal dengan ringan. Balwin, meskipun secara urutan dia merupakan yang teratas dan kepala dari kuil neraka Yama, tetapi menurut Damar kemampuan Tigreal jauh lebih kuat dari Balwin. Sejak Eternal Planet memasuki era 8 kekuatan utama, Tigreal diam-diam mengembangkan Hades Palace di dalam kegelapan. Ribuan tahun telah berlalu, tetapi dia masih bisa memberikan Hades Palace dan Sun sebuah kemampuan tarung yang cukup hebat. 20 Immortal Undying Flame yang dikumpulkan bukanlah sebuah skala kecil. Semua ini dilakukan secara diam-diam oleh Tigreal. Tidak ada yang tahu ada berapa banyak mata-mata yang mengintai di antara 8 kekuatan utama. Semua ini dipimpin sendiri oleh Tigreal. Dia mengandalkan karakteristiknya dalam seluruh proses ini. 8 kekuatan utama bahkan tidak memiliki kewaspadaan sama sekali. Setelah Hades Palace mengambil inisiatif untuk berperang, barulah 8 kekuatan utama terkejut. Mereka menemukan bahwa ada kekuatan yang begitu besar di luar dari kendali mereka. Dikubur bersama, Damar mencibir. Iya, sudah waktunya itu dikubur bersama. Dulu kamu masuk ke bumiku dan hampir menghancurkan peradaban generasi bumi. Kamu juga membocorkan koordinat kampung halamanku. Generasiku berperang melawan 4 keluarga besar kota Phoenix selama ratusan tahun. Aku tidak tahu sudah berapa banyak nyawa yang harus gugur karena ini. Hades palacemu yang keji itu akan aku ratakan dengan tanah.
Ucap Damar dengan tenang. Damar mengatakan hal tersebut kemudian menatap Sun dan kembali menatap Tigeal. Tidak akan ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri. Kedua belah pihak menyatakan tekad mereka satu sama lain dan kemudian terdiam. Mereka semua mulai meneguk anggur di tangan mereka satu persatu. Langit mulai menyala secara perlahan. Cahaya bersinar di dataran tinggi pada titik tertentu. Matahari terbit membuat dataran itu dipenuhi dengan aura pembunuhan dan perasaan dingin. Tiba-tiba seekor rubah ekor 9 mengeluarkan raungan besarnya sembari menghadap ke langit. 9 ekornya tiba-tiba terbuka lebar. Tampaknya bunyi ini merupakan sebuah peringatan. Pada saat ini, siapapun tahu bahwa peperangan akan datang. Rubah ekor 9 itu menunjukkan taringnya dan menyeringai pada Sun dan Tigreal. Perang, perang, perang. Dewa Mabuk melemparkan botol anggur yang ada di sampingnya satu persatu ke pihak yang berlawanan. Botol anggur yang menyentuh tanah itu terus-menerus pecah. Dewa Mabuk menyentuh kepala Koko yang ada di sampingnya setelah membuang botol anggur. Gok, gok, Koko menggonggong sebentar seolah sedang meminta sesuatu, tetapi setelah beberapa saat dia berlari ke tempat yang jauh. Pada saat yang sama, di atas langit ada 2 senjata yang jatuh dari ketinggian. Damar mengangkat tangannya untuk menangkap. 2 senjata itu adalah Dragon Sword dan pedang naga Azure. Di langit juga ada pesawat besar yang muncul dari atas awan. Segera setelah itu pesawat dengan jumlah yang banyak juga muncul. Saking padatnya para pesawat itu menutupi langit dan matahari. Tidak ada yang sanggup untuk menghitung jumlah pesawat yang hadir. Damar menghela napas panjang. Dia tahu bahwa pertempuran ini akan segera dimulai. Boom, boom, boom. Di udara, ada potongan-potongan balok logam yang dihempaskan dari pesawat di atas langit dan jatuh tepat di atas tanah. Mereka tertanam di tanah dan membentuk potongan seperti tembok kota. Balok logam di kedua sisi terus-menerus jatuh seperti benteng kedua pasukan. Ini adalah teknologi di Eternal Planet. Mereka dapat membuat benteng dalam sekejap. Pesawat besar itu mengeluarkan sebuah pedang panjang berwarna merah darah pada titik tertentu. Pedang itu jatuh dari langit dan seorang pria tua berambut perak dan alis putih juga melompat turun dari pesawat. Pedang membuka gerbang surga. Tidak ada gembala di dunia. Suara itu bergema di seluruh dataran tinggi. Segera setelah itu, satu demi satu sosok jatuh dari pesawat. Lilia, Talia, Wendy, Dewan, Guntur, Yani, Smile, Satli, Bintang Fajar. Mereka jatuh dan berdiri di sisi kiri dan kanan Damar. Di sisi lain ada sosok yang jatuh demi satu dan mendarat di samping Sun. Kuil Neraka Yama. Meskipun 2 orang telah dibunuh oleh Damar, tetapi mereka memiliki beberapa dukungan. Pada saat ini mereka juga jatuh di sisi kiri dan kanan Sun. Orang lainnya jatuh di tembok kota yang masih dibangun oleh kedua sisi. Tempat itu sangat padat dan dipenuhi oleh pesawat yang tak terhingga jumlahnya. Pesawat terus mendarat dan pendaratan ini membuat tanah terus bergetar. Di bawah tembok kota ada berbagai ghost. Mereka seperti baja yang berkumpul bersama. Pertempuran kali ini adalah penentuan siapa yang pada akhirnya akan memimpin Eternal Planet. Kedua belah pihak akan berusaha habis-habisan. Pada saat ini, sumber daya yang dikumpulkan oleh 8 kekuatan utama selama ribuan tahun telah sepenuhnya tercermin. Mereka sudah berhasil menekan di awal dengan jumlah ghost yang mereka miliki. Klung! Pada saat ini ada suara seruling yang bergema. Tanah mulai bergetar dan para binatang buas besar dari sisi belakang terus menekan ke depan. Jumlah mereka benar-benar sangat banyak. Damar meliriknya dan melihat binatang buas dan lusinan immortal Undying Flame. Pada saat ini, kekuatan tempur teratas dari seluruh Eternal Planet semuanya terkonsentrasi di dataran tinggi yang luas ini. Peperangan ini melibatkan dan memobilisasi jutaan orang. Tembok kota mulai terbentuk kokoh satu demi satu di depan kota. Mereka semua gugup melihat semua hal yang ada di sekitar mereka. Permaisuri juga berdiri di bagian belakang tembok kota. Di sampingnya ada pendekar tua dan tetua dari monumen Simu yang menemaninya di sisi kiri dan kanan. Penguasa 8 kekuatan utama dari danau tak berujung Driemo ada di sini. Mereka berjalan ke puncak kota secara bersamaan. Kedua sisi dipisahkan oleh jarak 7-8 km, tetapi mereka dapat melihat satu sama lain dari kejauhan. Boom! Pada titik tertentu, puluhan juta orang berkumpul di dataran tinggi Palmer saat suara keras terakhir terdengar, tetapi pada saat ini suasana berubah menjadi sunyi. Terdengar suara kicauan yang keras.
Di atas dataran tinggi beberapa elang tampaknya merasakan hawa pembunuhan dan dingin. Mereka bersiul panjang dan mulai melarikan diri dari daerah ini. Sun tidak mengatakan terlalu banyak omong kosong. Dia langsung mengeluarkan pedang Raja Hades yang ada di tangannya. Dia memandang Damar dan yang lainnya yang berada di kejauhan kemudian mencibir. Aku adalah mantan penguasa Eternal Planet dan pemilik karakteristik kematian. Aku, Sun, Sang Raja Hades akan memberiku kesempatan terakhir untuk memilih antara menyerah atau mati. Bersambung 1358. Suara Sun dipenuhi dengan keagungan yang tak ada habisnya. Aura yang menakutkan langsung muncul darinya begitu suara ini jatuh. Momentum ini benar-benar sangat luar biasa. Kebanyakan orang yang hadir di sana untuk pertama kalinya melihat Sun turun tangan. Kabut hitam yang mengepul tampaknya menyapu Damar dan yang lainnya pada saat ini. Pada saat ini, semua tanaman liar di sekitarnya langsung layu. Tidak ada yang berani mengguncang Sun dan pasukannya. Damar mencibir ringan pada saat ini. Suara dengungan terdengar. Pada saat ini, aura yang menakutkan yang sama melonjak keluar dari tubuhnya. 8 karakteristik di tubuhnya meledak. Damar dipenuhi dengan aura pembunuhan di bawah karakteristik jiwa, magma, kilat, es, dan angin kencang. Ini benar-benar menyilaukan setiap pasang mata yang ada di sana. Sun, kamu sudah tua dan waktumu sudah tiba. Aku harus membunuhmu hari ini. Pada saat ini, suara Damar terdengar bergema dengan keras. Semua orang di Hades Palace, dengarkan aku tidak tahu berapa banyak dari kalian yang mau berlindung pada Hades Palace, tetapi mengandalkan Hades Palace untuk kelangsungan hidup kalian hanya akan membawa kalian pada kekalahan dan kematian. Teriak Damar pada saat ini. Tapi, suara Damar terus bergulir dan seluruh dataran tinggi bergema di bawah Chi yang luar biasa. Aku katakan sekali lagi, aku adalah Night Watcher yang memiliki orang dengan karakteristik kehidupan. Kami sudah mengembangkan penawar. Mereka yang berada di sisi kami berada di bawah pengaruh obat itu. Mereka yang menggunakannya tidak akan lagi berada dalam bahaya. Damar berteriak dengan keras. Ini adalah kartu AS yang dipegang oleh Damar. Alis Sun langsung sedikit berkedut ketika mendengar suara Damar bergema. Kemudian memandang Damar. Damar, apa menurutmu pengendalian dari obat itu adalah sebuah alasan terbesar? Tidak, Sun menggelengkan kepalanya. Di bawah pemerintahanmu, semua orang akan sama. Namun, dunia ini berbeda dari apa yang kamu inginkan. Yang kuat dan lebih kuat dari orang-orang biasa harus lebih dihormati. Mengapa semua orang harus setara? Kamu baru saja menyentuh kesejahteraan mereka yang ada di atas. Lanjut Sun. Damar mengerutkan keningnya. Meskipun menurut Damar ini adalah kartu AS, tetapi dia tidak menyangka bahwa satu bait kalimat yang diucapkan oleh Damar akan membuat pihak lain langsung memberontak. Perlawanan Sun benar-benar instan. Dia telah tinggal di pasukan Hades Palace dan faktanya banyak orang-orang di dalam yang mengenal bagaimana sistem di Hades Palace. Hades Palace akan memperoleh keuntungan yang besar bahkan jika harus membakar, membunuh, menjarah, dan mengepung. Sistem di dalam Hades Palace sangat menjunjung dan menghormati yang kuat. Selama seseorang punya pijakan yang cukup kuat, maka mereka akan memiliki keuntungan yang lebih besar. Ini memang cara paling baik untuk bertahan hidup di dunia ini. Namun, di antara mereka masih ada sejumlah orang-orang di tingkat puncak dan tingkat dewa. Orang-orang di tingkat ini pasti akan langsung terguncang ketika mendengar perkataan Damar, tetapi mereka tidak berani memberontak di medan perang. Di udara, ada tabrakan momentum di antara keduanya yang terus berlanjut. Tidak ada yang mau mundur bahkan hanya seperempat langkah. Sun memegang pedang Raja Hades. Karena obsesimu sangat besar, maka aku akan perlihatkan padamu kenyataan yang sebenarnya hari ini. Teriaknya dengan keras. Damar tiba-tiba mengeluarkan Dragon Sword-nya dan menunjuk ke arah atas secara diagonal. Di sebelahnya, ada Iman dan yang lainnya juga mengeluarkan senjata mereka, sementara Winston mengacungkan tangan kanannya secara diagonal ke udara. Di kejauhan, ada Muji yang berada di pundak raksasa. Dia mengeluarkan senjatanya dengan penuh semangat. Di belakang tembok kota, 8 kesatria Night Watcher dan seluruh Night Watcher menghunuskan senjata mereka pada saat ini. Tentu saja, Dewa Mabuk, Bintang Fajar, dan yang lainnya tidak melakukan apa-apa. Damar memandang Iman yang ada di sampingnya. Demi semua, yang masih bernapas. Teriak Iman dengan suara yang menggelegar. Hunuskan pedangmu dan bawa hatimu kemanapun kamu pergi. Lanjutnya berteriak,
Tidak ada kata mundur, teriak Damar dengan suara yang serak. Tidak ada kata mundur. Damar mengeluarkan pedang naga Azure dan semua Night Watcher mengeluarkan pedang kedua mereka. Pedang kedua mereka bertabrakan di udara dan mereka berteriak dengan keras, bunuh. Detik berikutnya, Damar dan Sun mendengus ringan pada saat yang sama, kemudian keduanya bergegas menuju satu sama lain di waktu yang bersamaan. Di kedua sisi, Kuyun Rakayama, Dewa Mabuk, Lilia, Thalia, dan yang lainnya bergegas menuju satu sama lain di waktu yang bersamaan. Bunuh! Di atas tembok kota, Permaisuri mengeluarkan teriakan centil. Permaisuri yang muncul hari ini meskipun bertelanjang kaki, tetapi dia mengenakan baju yang kokoh dan tampak gagah berani. Boom! 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 Tembok kota yang dibangun dengan logam itu seolah dikendalikan oleh sebuah tombol dan runtuh dengan cepat pada saat ini. Di balik tembok kota, ada kerumunan orang dengan kulit hitam yang mulai bergegas keluar. Di garis terdepan ada Ghost yang mulai menyerang. Di sisi lain para binatang juga mulai menyerang. Garis pertempuran terbentang sangat lebar dan tersebar di seluruh dataran tinggi Palmer. Dengan muatan puluhan juta orang, seluruh tanah bergetar terus-menerus. Dragon Breath, raungan bergema pada saat ini. Pedang Damar dan Sun bertabrakan. Gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba beriak. Ci pedang mengamuk dan mata keduanya seperti darah yang bisa membunuh apapun dengan sapuan tatapannya. Ada sayap yang terbuka lebar di punggung Damar. Ada kekuatan kematian Sun yang mendukungnya. Keduanya bergerak dengan sangat cepat. Mereka semua tahu bahwa dalam pertempuran ini, kebanyakan orang tidak akan bisa berpartisipasi. Jika pusat medan pedang benar-benar terbuka, maka ada banyak orang yang akan mati karena akibat dari pertempuran mereka. Dengan tabrakan keduanya, itu juga sepenuhnya telah membuka awal dari pertempuran penentuan ini. Bintang Fajar adalah satu-satunya orang yang tidak keluar sama sekali. Pada saat ini, dia melemparkan astrolab di tangannya dan seberkas cahaya langsung melesat keluar. Langit yang berbintang seolah muncul. Di tangannya ada tongkat kayu yang seperti tongkat kerajaan mengeluarkan semburan cahaya. Pria tua itu akhirnya berbisik, "Aku memberkati kalian. Aku memberkati kalian semua. Berjalanlah dengan tegak semuanya. Aku memberkati kalian semua." Bintang Fajar. Pada saat ini di atas tanah ada benih yang mulai tumbuh dengan liar. Tanaman merambat menyebar langsung ke tetua Bintang Fajar. Di udara ada serangga beracun yang pada terbang menuju ke tetua Bintang Fajar. Seorang wanita tua yang melintasi kedalaman gurun memegang tongkat kerajaan dan menyapa tetua Bintang Fajar. "Merlin." Tetua Bintang Fajar menghela napasnya, "Arlo dan aku sama-sama memilih Damar. Untuk apa kamu melakukan ini?" tanyanya. "Semua ini untuk kebebasan." Di sampingnya ada seorang pria tua reot yang tersenyum sedikit. Tubuhnya bergerak sedikit seperti sulap dan menghalangi jalan Wendy. "Gadis kecil, aku datang untuk menemanimu bermain." Pria tua itu menjentikkan jarinya dan serbuk misterius terbang keluar dari langit. Pada saat ini, setiap orang memiliki lawannya sendiri. Dewa Mabuk melawan Tetua Kun. Thalia melawan Tigreal. Tetua Jiza melawan Fu. Kuyun Rakayama dicegat oleh Night Watcher ditambah dengan Dewa Mabuk dan yang lainnya. Peperangan sudah sangat dekat. Zona penyangga sejarak 7-8 km tidak terlalu jatuh. Suara seruling yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh dataran tinggi Palmer. Pada titik tertentu, semburan dan serangan Ghost bertabrakan dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Di belakangnya ada kelompok ahli bela diri di tingkat Undying Flame yang juga saling menyerang secara bersamaan. Darah yang tak terhitung jumlahnya terbang dalam sekejap. Di bawah singgungan itu Ghost meledak dan para binatang terkoyak. Seolah-olah ada konfesi di antara semua pihak. Tidak ada yang berani mencapai area peperangan Immortal Undying Flame. Semua orang ini menuju ke bagian lain di daratan tinggi Palmer. Seluruh daratan tinggi Palmer berubah menjadi tempat api penyucian. Kerumunan yang berada di barisan belakang tidak bisa buru-buru keluar. Kedua belah pihak hanya memiliki zona penyangga 7-8 km dan tidak dapat menampung begitu banyak kekuatan tempur. Peperangan ini pasti akan menyapu seluruh dataran tinggi Palmer. Permaisuri menyipitkan sedikit matanya. Di sampingnya ada pendekar tua dan tetua dari Monumen Simu yang tidak bergerak. Permaisuri memandang Sun dan Damar di kejauhan. Pertarungan mereka sudah semakin jauh dan sudut bibirnya sedikit berkedut. Sun dan Damar sangat kuat. Kemenangan dan kekalahan keduanya kunci menuju arah akhir dari peperangan ini. Gumamnya.
Permaisuri menatap pendekar tua yang ada di sebelahnya. Pendekar tua mengangguk lalu menoleh ke samping. Thanos, Rianto, ikut denganku. Di sampingnya ada seorang pemuda yang bergumam, sayangnya, kita tidak punya cara untuk keluar. Dia dipenjara di danau tak berujung selama bertahun-tahun dan memiliki beberapa masalah mental. Meskipun dia sudah keluar dari penjara sekarang, tetapi dia masih sering mengucapkan kalimat ini. Dia adalah pemilik karakteristik isapan yang unik. Ketiganya menghilang dengan cepat di atas tembok kota. Bersambung, 1359. Boom, boom, boom. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya bergema dan banyak orang yang bertempur di waktu yang bersamaan di seluruh dataran tinggi Palmer. Pemandangan tragis tergambar di setiap sudut dataran sejak peperangan dimulai. Karakteristik yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan di udara dan Undying Flame tidak dapat terhindar dari perang yang begitu besar. Ini adalah kekuatan besar dari seluruh planet yang bertabrakan di tempat yang sama di waktu yang bersamaan. Pusat medan perang adalah medan perang Immortal Undying Flame. Pasukan sekutu Driemo dan Night Watcher bersatu. Meskipun jumlah Undying Flame berada di posisi yang menguntungkan tetapi Hades Palace mengandalkan binatang puas untuk menutupi kekurangan mereka. Lokasi pusat yang sangat besar itu sebagian besar merupakan pedang-pedang 1 lawan 1. Pada saat ini, Thalia dan Tigreal sudah bertarung dengan sengit. Thalia benar-benar kesal dan khawatir pada saat ini. Dia merasa bahwa setiap serangan yang dia lakukan seolah-olah mengenai kapas. Dia sudah mengandalkan cairan spiritual yang dibawa oleh Damar. Thalia juga sudah menyelesaikan tahap penyelesaian teknik pedang dan benar-benar sebanding dengan tokoh-tokoh legendaris ini. Lilia juga telah memasuki tahap memperhalus. Dia mengandalkan karakteristiknya yang unik. Meskipun dia tidak sebaik tahap penyelesaian, tetapi dia masih bisa bertahan. Ini juga perintah yang diberikan oleh Damar kepadanya. Meskipun pertempuran ini telah menyapu seluruh planet, tetapi yang benar-benar menentukan semuanya adalah Damar dan Sun, Tetua Kun dan Arlo, Tetua Jiza dan Fu. Beberapa tokoh-tokoh legendaris yang masih bisa bertahan adalah bagian paling penting dalam pertempuran ini. Pada saat ini, Dewa Mabuk memegang teguh Spata Sword-nya. Spata Sword yang sudah tidak bisa bertahan dengan teguh itu semakin dilemahkan oleh Tetua Kun. Sebagai orang yang memimpin jalan dan pilihan Sun, Tetua Kun juga pasti sangat menakutkan. Di gunung tertentu di dataran tinggi Palmer, beberapa sosok berlari ke belakang gunung. Mereka semua memakai riasan yang sederhana, beberapa berkamuflase dengan wajah mereka dan beberapa juga menyamar dalam bentuk pakaian. Orang-orang ini adalah orang-orang dari tim 11.762. Damar tidak ingin mereka berpartisipasi dalam pertempuran frontal. Meskipun sebagian besar dari mereka telah mencapai Eternal Undying Flame, tetapi pertempuran kali ini terlalu tragis. Ingin menjaga diri sendiri dalam peperangan ini sudah merupakan sebuah hal yang sangat sulit. Jika tidak hati-hati atau salah mengambil langkah, maka nyawa yang akan menjadi tanggungannya. Senapan sniper Dewan juga merupakan kunci untuk memecahkan poin. Setiap kali dia membunuh satu Immortal Undying Flame, maka harapan kemenangan mereka akan meningkat 1 poin. Pada saat yang sama, untuk memastikan keselamatannya, semua orang di tim 11.762 serta Muci datang untuk melindungi Dewan. Muci juga melakukan beberapa penyamaran dengan wajahnya. Dia mengikuti Dewan dan yang lainnya di rumput. Muci melihat ke bawah area pertempuran, apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Muci juga orang yang sedikit polos, tetapi ketika dia melihat peperangan dan pertumpahan darah yang kejam semacam ini, dia tidak pernah takut, dia malah merasakan semangat yang luar biasa dan itu tergambar di wajahnya. Dewan tidak menjawabnya, dia mengatur napasnya, memutar moncong senapannya, dan membidik seorang Immortal Undying Flame. Boom! Pada saat ini sorot mata Dewan langsung berubah secara tiba-tiba. Korban pertama di medan perang yang mati bukanlah Immortal Undying Flame dari Hades Palacum, bukan juga binatang buas, melainkan seorang Immortal Undying Flame dari kekuatan purba. Panah logam yang panjang menembus langit, menusuk tenggorokan pria itu secara langsung, dan memakukan ahli bela diri dari kekuatan purba itu. Pemanah Hades Palace, Wing. Pupil mata Dewan menyusut. Ada seorang pemanah di Hades Palace. Dia merupakan salah satu dari kuil neraka Yama. Sekarang posisinya telah turun, tetapi dia adalah pemanah satu tangan dan memiliki teknik bela diri tahap memperhalus. Ini adalah hal yang luar biasa dan sebanding dengan penembak jitu. Sejak awal sudah harus berhadapan dengan orang ini. Chris, carikan aku orangnya. Dewan berseru.
Chris mengangguk, mengambil teropong, dan mulai mencarinya. Di sisi lain, Sally mengambil segenggam pasir dan mulai melaporkan berbagai data ke Dewan. Pada titik tertentu, sorot mata Dewan langsung berubah menjadi dingin. Dia menarik pelatuk di tangannya. Boom! Peluru itu terbang keluar dan langsung mengenai binatang buas di tingkat Immortal Undying Flame. Setelah itu, dia melepaskan 2 tembakan berturut-turut. Dengan 3 tembakan berturut-turut itu, dia berhasil mengenai bagian yang sama di tubuh binatang buas itu meskipun pergerakan Immortal Undying Flame sangat cepat. Bagaimana mungkin binatang buas itu dapat menahannya? Dia mengeluarkan raungan dan darah bercucuran dari tempatnya ditembak. Dia tampak tidak bisa menahan rasa sakit ini. Satu lagi, Dewan mencibir lalu memutar senapannya untuk mencari mangsa berikutnya. Di tengah medan perang, Iman mengenakan kostum Night Watcher. Dia memegang pedang binasa merah dan lawannya adalah seorang ahli bela diri tahap penyelesaian dari kota Aurora. Damar tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Iman sekarang. Iman tidak pernah turun tangan setelah dia menerobos ke tingkat Immortal Undying Flame. Namun, Iman sangat percaya diri setelah menembus Immortal Undying Flame dan menyebutkan lebih dari sekali bahwa dia pasti bisa membunuh ahli bela diri tahap penyelesaian. Damar selalu berpikir bahwa apa yang diucapkan oleh pria ini hanya sekedar untuk menjaga harga dirinya, oleh karena itu Damar hanya selalu membalasnya dengan tawaan. Namun, Dewa Mabuk sudah menyebutkan bahwa teknik bela diri yang diambil oleh Iman berbeda dari teknik bela diri tradisional mereka. Sebagai orang pertama di era pertama di bumi, kehidupan Iman dipenuhi dengan legenda. Dalam hal teknik bela diri, dia juga keluar dari jalannya sendiri. Dia adalah seorang pelopor. Namun, kemarin ketika mereka mendiskusikan strategi dengan Riemo, Damar mengusulkan agar Night Watcher harus menambahkan Arlo dan yang lainnya untuk melawan kuil neraka Yama. Pada saat ahli bela diri dari Riemo bebas, Iman juga berkata bahwa dia siap melawan seorang ahli bela diri di tahap penyelesaian. Hades Palace saat ini bukan orang dari kota Aurora. Di antara kuil neraka Yama, ada 7 orang yang berada di tahap penyelesaian. Oleh karena itu, giliran belum sampai padanya, dia sudah memiliki untuk mengambil inisiatif memprovokasi seorang ahli bela diri dari kota Aurora. Lawannya merupakan seorang pria parubaya dengan karakteristik es. Dia memiliki rambut yang sangat panjang dan memegang senjata seperti nunchaku di tangannya dan menekan Iman sepenuhnya. Hal ini membuat Guntur dan yang lainnya yang bertarung tidak jauh dari sana terlihat ketakutan. Lawan Iman adalah seseorang bernama Yun. Namanya yang sangat sederhana ini mudah untuk diingat. Dia adalah satu dari 3 ahli bela diri di tahap penyelesaian di kota Aurora. Iman tidak pernah memahami teknik bela diri sebelumnya, tetapi dia mampu menghindari serangan lawan yang berbahaya di bawah pengaruh karakteristik es. Dia mengendalikan karakteristik clown untuk mengendalikan otot-otot di tubuhnya. Yun sudah bertarung sebentar dan mencibir, "Aku bahkan belum merasakan kekuatan teknik bela dirimu. Kamu cukup berani menantangku dengan hanya tingkat Immortal Undying Flame-mu. Kenapa, kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk menghunuskan pedangmu dalam melawanku? Menghunuskan pedang, aku bahkan khawatir kamu akan mati begitu aku menghunuskan pedang ini." Iman mencibir, "Patua, kamu terlalu besar kepala," ucap Yun sembari mencibir. "Patua." Iman terlihat tidak terima. "Kamu berani memanggilku Patua? Umurku baru sekitar 100 tahun. Kamu berkaca pada umurmu sendiri," teriaknya. Yun hanya terdiam. Pada saat ini, Iman tiba-tiba memberikan jarak antara dia dengan lawannya. Pada saat yang sama, dia meletakkan pedang binasa merah di kejauhan dan memandang Yun. "Karena kamu yang cari mati, maka aku akan menggunakan pedangku untuk memenuhi keinginanmu," ucap Iman. Iman menghela napasnya setelah mengatakan hal itu. Iman menghunuskan pedangnya dan pedang binasa merah menebas dalam sekejap. Pedang binasa merah adalah senjata yang hanya digunakan oleh Gold Ghost. Ini merupakan senjata dengan bahan yang paling biasa di antara semua bahan yang biasa di Eternal Planet. Saat itu, pedang ini menempati urutan pertama di bumi dalam daftar senjata, tetapi itu hanyalah sebuah barang biasa di Eternal Planet. Ini sama sekali bukan senjata ajaib. Yun sedikit terkejut ketika melihat bahan dari pedang binasa merah, kemudian mencibir, "Apa kamu akan melawanku dengan pedang ini? Apa kamu pikir kamu bisa menyentuh ujung kulitku dengan itu?" Iman meliriknya dengan jijik dan kemudian seluruh tubuhnya tiba-tiba melompat. Di sekitarnya ada atribut angin yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Iman melompat dengan angin ini. "Kamu mau menjadi target?" Yun mengerutkan keningnya.
Pada saat yang sama aura mengerikan menyebar dari tubuhnya. Nunchaku di tangannya sedikit bergetar pada saat ini. Hahaha, Iman melompat ke udara, tetapi dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Angin yang baik kirim aku ke langit biru. Teriaknya, Pak Iman telah menghafal semua ayat yang bisa dia hafalkan. Tidak jauh di sana ada Lilia yang telah menyaksikan medan perang ini dan terdiam. Pada saat ini, Iman melompat ke udara dan berteriak, pedang membuka gerbang surga. Aku akan melepaskan kekuatan langit. Pedang datang. Dia meraung dengan keras dan tebasan pedang binasa merah jatuh ke tangannya. Saat berikutnya, ada ledakan dan getaran di sekitar Iman. Kekuatan penindasan dan tekanan yang menakutkan keluar dari dirinya. Pak Iman, kenapa dia bisa seganas ini? Di bawah, Guntur dan yang lainnya bisa merasakan aura Iman. Sial, Pak Iman benar-benar tidak berbohong. Bagaimana bisa dia melakukannya? Gumam Guntur di dalam hati. Namun, sepertinya tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Iman membawa momentum yang menakutkan. Iman turun dari langit dan pedang binasa merah di tangannya terhempas. Bersambung, 1360. Gerakan Iman terlalu luar biasa. Dia membuat seluruh area medan perang mau tidak mau menengok ke arahnya. Iman jatuh dari langit dan karakteristik Iman tiba-tiba meledak pada saat ini. Hahaha, hehehe. Di udara ada ledakan tawa yang terdengar. Suara itu sangat mendebarkan seolah-olah datang dari segala arah. Sosok kurus Iman pada saat ini tampak menjadi jauh lebih kuat. Di udara, energi kemarahan Iman tampaknya telah menjadi warna yang beragam dan menutupi awan langit. Pada saat ini langit tampaknya terbelah. Boom, Yun tidak berani gegabah, karakteristik es yang menakutkan darinya juga melonjak keluar dari tubuhnya. Momentumnya juga tidak tertandingi. Dia membawa teknik bela dirinya dan menerima serangan Iman. Tekanan yang mengerikan tiba-tiba datang dan tanah mulai bergetar terus-menerus. Namun, Yun merasakan tekanan yang luar biasa saat keduanya bertabrakan. Dia tidak merasa bahwa nunchakunya bertabrakan dengan pedang panjang milik Iman. Tiba-tiba, dia merasakan aura luar biasa menyelimuti tubuhnya. Ada sesosok tubuh yang muncul secara tiba-tiba di tengah debu ledakan. Ekspresi Iman berubah dan kemudian Yun mendengar seolah ada suara gemuruh yang menyambar di telinganya. Akan kubuat kamu menyesal. Suara ini membuat Yun perlahan menjadi lemah dan energi kemarahan di tubuhnya mulai memudar. Akan kubuat kamu binasa. Teriakan keras Iman bergema lagi. Suara seperti ini tampaknya muncul di dalam hati Yun. Pada saat ini, dia sepertinya mengenali perkataan Iman dan seolah tubuhnya menjadi sangat patuh. Jangan, gumamnya. Panggil aku ayah, ucap Iman lagi. Ayah, seluruh tubuh Yun terguncang ketika mengatakan hal ini. Sebagai seorang ahli bela diri di tahap penyelesaian, karakteristiknya secara alami tidak berubah. Karakteristik clone milik Iman yang bisa mempengaruhi Yun dalam sekejap benar-benar mengejutkan semua orang. Dia terbangun dalam keterkejutan itu, tetapi, di antara para ahli bela diri pada saat itu dia menunjukkan terlalu banyak kekurangan. Pedang binasa merah Iman langsung menebas. Anakku sayang, ayahmu punya satu nama panggilan lain yaitu Ardra. Aku hanya memelihara satu pedang seumur hidupku dan pedang itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Semua yang terjadi barusan karena kamu dibutakan dan ditulikan oleh orang. Ingat, ini baik-baik. Tebasan napas. Cahaya pedang muncul dalam sekejap. Ini adalah teknik pedang yang dimiliki oleh Iman. Pada saat ini bahkan tidak ada chi di tubuhnya, tetapi pedang itu tampaknya dapat membelah dunia. Sosok Iman langsung muncul di belakang Yun. Seluruh tubuhnya terpecah menjadi dua mulai dari tengah dan jatuh masing-masing ke samping. Di medan perang ini, ahli bela diri di tahap penyelesaian yang pertama meninggal. Di kejauhan, pupil mata Dewa Mabuk tiba-tiba menyusut ketika melihat pemandangan ini. Iman, sungguh menarik. Chi terkendali dan dia bisa mengontrolnya dengan baik. Kontrol ini merupakan gerakan yang sangat halus sehingga sangat cocok dengan karakteristik klonnya. Tampaknya apa yang selama ini dia tekuni bukan teknik bela diri. Gumam Dewa Mabuk. Lawan Dewa Mabuk juga melihat kejadian ini. Tampaknya dia telah mengambil jalan teknik bela diri yang tidak biasa. Bisa jadi, pedangnya ini agak berbahaya. Gumamnya, bajingan tua, apa kamu pikir kamu hanya menghadapi ancaman pedangnya? Dewa Mabuk itu tampak tidak senang. Damar dan Sun telah bertarung semakin jauh. Aku harus menyingkirkanmu dengan cepat dan ke sana untuk melihat peperangan mereka. Lanjutnya, sepatah sword milik Dewa Mabuk langsung mengeluarkan erangan.
Yin Yang Fish juga muncul di kakinya. Iman benar-benar melakukannya. Sial, Pak Iman benar-benar terlalu keji. Tidak jauh di sana ada Guntur yang terkejut. Di medan perang ini, peperangan masih terus berlangsung. Semua orang tahu bahwa pasti akan ada banyak Immortal Undying Flame yang akan mati. Namun, mereka tidak menyangka bahwa seorang ahli bela diri tahap penyelesaian akan terbunuh begitu cepat. Dari pihak Driemo, ada 7 atau 6 ahli bela diri tahap penyelesaian. Di bawah premis Night Watcher, Iman, dan yang lainnya dapat menahan kuil neraka Yama. Pencapaian teknik bela dirinya telah membentuk sebuah semangat bagi orang lain. Namun, pendekar tua, Rianto dan Thanos masih belum memulai. Beberapa orang lain yang berada di medan perang juga cukup baik jika dibandingkan dengan Immortal Undying Flame Hades Palace. Night Watcher menahan kekuatan tempur paling mutakhir dari Hades Palace. Mereka mengeluarkan orang-orang dari Driemo. Driemo pertama-tama menghabisi Immortal Undying Flame dan binatang buas, kemudian mengepung kuil neraka Yama. Matahari terbit lebih tinggi dan semakin tinggi. Tanah telah ternoda oleh genangan berwarna merah. Kedua belah pihak terus-menerus saling membunuh. Thalia dan Tigreal juga masih berjuang dengan sangat keras. Tigreal memang tidak seberapa kuat, tetapi karakteristik dan teknik bela diri yang dia kuasai benar-benar mencapai level yang ekstrim. Namun, Thalia juga tidak terburu-buru karena pada saat pertempuran berlangsung, sisi Night Watcher dan Driemo berada di posisi unggul. Para ahli bela diri di tahap penyelesaian dari Driemo terus-menerus berurusan dengan satu demi satu Immortal Undying Flame. Pertempuran ini tampaknya sedang berpihak ke Night Watcher dan Driemo. Namun, semua orang tahu bahwa pertempuran Damar dan Sun yang akan menentukan hasil dari pertempuran ini. Kedua belah pihak semakin bertarung dan langkah yang mereka ambil semakin jauh. Tidak ada yang tahu kemana pertempuran ini akan dibawa. Di tembok kota di kejauhan, ada permaisuri yang berdiri tanpa alas kaki di atasnya. Tetua dari Monumen Simu juga berdiri di sampingnya dengan tenang. Namun, jika diperhatikan baik-baik, akan terlihat ada jejak cahaya di mata permaisuri seolah-olah dia sedang menatap pemandangan panorama yang indah di medan perang. Iman kembali ke tembok kota. Dia duduk di sana dan beristirahat. Dia yang mampu menghabisi seorang ahli bela diri tahap penyelesaian merupakan sebuah hal yang di luar dugaan. Dia benar-benar hanya menggunakan satu pedang. Bagaimana pertempurannya? Tanyanya menatap permaisuri. Tragis. Ada terlalu banyak orang yang tewas di dalam pertempuran. Pada akhir pertempuran ini, takutnya para pejuang dari Driemo akan menipis dengan pesat. Jawab permaisuri. Memang begitu, pertarungan ini sangat tragis dan tidak ada satupun pihak yang mau mundur bahkan hanya selangkah. Di seluruh dataran tinggi Palmer, ada mayat yang berserakan di mana-mana. Suara ledakan, auman binatang buas, dan suara ghost terus-menerus menggema. Namun, kita berada di posisi unggul, ucap permaisuri dengan tenang. Seharusnya tidak akan jadi masalah lagi setelah pertarungan antara Immortal Undying Flame selesai, lanjutnya. Iman mengangguk dan menyipitkan matanya, namun, permaisuri, aku lebih penasaran mengapa kamu memainkan trik ini? Tanyanya, apa maksudmu? Permaisuri berbalik bertanya sembari menatap Iman. Aku belum melihat pendekar tua, Rianto, dan Thanos masuk ke dalam pertempuran. Mereka bertiga adalah ahli bela diri tahap penyelesaian. Jika mereka bergabung dalam pertempuran, maka pertempuran antara Immortal Undying Flame akan lebih cepat selesai. Jawab Iman menjelaskan pertanyaannya. Mereka ada tugas lain yang harus dilakukan. Sampai saat ini jumlah kita sudah cukup, ucap permaisuri. Lalu kenapa kamu tidak berpartisipasi dalam peperangan dan hanya menonton di sini? Tanya Iman lagi. Ada hal lain yang harus aku lakukan juga. Jawab permaisuri dengan tenang. Iman menghela napas panjang. Shinji, kan, aku sarankan kamu untuk menyingkirkan trik tersebut. Kami bisa menebak apa yang ingin kamu lakukan. Damar juga bisa menebaknya, ujar Iman. Tiba-tiba ada suara tajam yang bergema di seluruh medan perang. Di kejauhan, Tigreal yang sedang bertarung melawan Thalia tiba-tiba mundur. Dia mengeluarkan sesuatu dan menembakkannya ke langit. Segera setelah itu, ada sesuatu seperti suar sinyal yang terangkat ke udara. Dengan peluncuran suar ini, sudut bibir tetua dari Monumen Simu tersenyum. Sudah bersiap berperang, tetua Monumen Simu. Pada saat ini, suara permaisuri terdengar agak dingin di telinga tetua dari Monumen Simu. Bersambung.